Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maryam, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, yang saya banyak belajar tentunya dari ketenangan dan kesabaran beliau nih, yaitu kepala sekolah saya sendiri, Kepala SMP Negeri 32 Depok, yaitu Ibu Eva Juariah MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulai percakapan kita pada hari ini, mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Iya, perkenalkan saya Eva Juariah MPD. Saya kepala sekolah dari SMP Negeri 32 Depok. Kebetulan saya baru sekitar 11 bulan bertugas di SMP 32 Depok. Mungkin cukup ya? Cukup Ibu. Baik Ibu, semoga dalam percakapan ini Ibu bersedia nih berbagi pengalaman nih kepada kami semua, khususnya kepada saya tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Ibu ya. Oke. Selama menjadi kepala sekolah tadi Bu Eva kan sudah 11 bulan di 32 ya, Iya, bareng saya alhamdulillah luar biasa gitu. Nih bagaimana nih Ibu kira-kira dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau misalkan itu kasus dilema etika, biasanya saya tuh melakukan identifikasi dulu ya, supaya bisa memberikan kemaslahatan atau kebaikan untuk semua pihak. Tapi kalau untuk kasus yang berupa bujukan moral, saya biasanya langsung berikan keputusan karena itu kan sudah jelas ya mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Baik, berarti kalau dilema etika diidentifikasi ya Bu ya. Iya. Kalau bujukan moral udah jelas nih mana benar mana salah. Iya. Baik. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana nih ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang tadi Ibu bilang, biasanya kan Ibu identifikasi dulu ya. Ibu kumpulkan dulu tuh berbagai sumber akar masalahnya tuh di mana gitu. Ya, sumber-sumber yang berkaitan langsung Ibu kumpulkan, kemudian Ibu analisis, kemudian Ibu cari alternatif solusi yang bisa baik untuk semua pihak gitu. Karena ya tadi semuanya benar kasusnya, berarti Ibu ingin tidak ada pihak tertentu yang dirugikan gitu, baru memberikan keputusan. Gitu. Berarti dicari akar masalahnya dulu ya Bu ya. Iya. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya tadi langkah-langkah yang pertama diurai dulu masalahnya. Tadi akar masalah dapat, kita uraikan. Kita bisa juga mencari informasi dari pihak-pihak lain yang terkait gitu. Kemudian setelah dapat datanya semua terkumpulkan, bismillah cari alternatif solusi masalahnya. Kira-kira kalau alternatif A bagaimana nanti ke depannya, alternatif B bagaimana gitu. Baru kita putuskan bersama-sama gitu. Ya, baik. Berarti tadi mengidentifikasi, mencari informasi, baru diambil keputusan ya Bu ya, satu alternatif. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bu? Ya tadi ketika kita mengidentifikasi masalah kan kita melibatkan semua pihak yang terkait ya. Jadi kita melibatkan pihak yang terkait, semua kita undang gitu. Kemudian yang kedua, kita buat berita acaranya, kita buat notulennya, kemudian kita dokumentasikan dan bukti jika ada kekeliruan di masa depan. Jadi sudah ada kan, nih sudah terbukti bahwa kita sudah memusyawarahkan hal tersebut dengan pihak terkait.
ada berita acaranya, ada notulennya, daftar hadirnya, ada dokumentasinya gitu, seperti itu. Berarti setiap Iya. keputusan yang diambil didokumentasikan ya Bu. Jadi Iya. misalkan nanti ada kekeliruan apapun, Mm-mm. kita udah punya bukti. Bukti, betul. Oke, baik. Iya. Nah, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan? Biasa suka ada tantangan tuh ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, tadi informasi yang dihasilkan tidak lengkap gitu. Ya mungkin tadi minimnya sarana prasarana yang kita punyai gitu. Seperti belum ada CCTV kayak gitu kan tuh bisa. Kemudian konflik nilai. Nah, biasanya tuh nilai karena nilai yang berkembang di masyarakat, apalagi kita Depok itu majemuk ya budayanya gitu, jadi punya nilai budaya tersendiri gitu yang berbeda. Kemudian juga mungkin hal-hal lain yang tidak terduga, konsekuensi tidak terduga, seperti misalnya tiba-tiba ada pihak luar tapi tidak terkait, tapi ingin coba-coba ikutan masuk gitu, seperti itu. Kemudian ya tadi tekanan sosial, akhirnya kan kita ada di lingkungan mana, apalagi sekolah kita tuh sangat dekat dengan tetangga ya, biasanya tuh suka ada tekanan sosial. Nah, kadang orang tua, wali murid atau pihak tertentu juga mungkin ingin karena saking sayang sama anaknya ya mau diakomodir semua gitu, seperti itu tantangannya. Iya, jadi lumayan kompleks ya Bu, ya banyak sekali ya tantangan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa nih Bu yang Ibu jalankan selama ini? Ya kalau misalkan itu kasus dilema etika, biasanya kita ada jadwal ya, tapi mungkin khusus sih enggak, tapi pastikan ketika kita ingin membutuhkan data-data yang lengkap itu ya pasti ya saya misalnya ada jeda, yuk kumpul tim gitu supaya keputusan itu memang bisa diterima oleh bersama gitu. Ya selalulah setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita tuh suka ada kumpul tim untuk membicarakan masalah sekolah tersebut. Tapi kalau misalkan kasusnya rujukan moral, ya tidak pernah ada jadwal khusus sih, seperti itu. Berarti kalau secara khusus mah tidak ada ya Bu, gitu, tapi disesuaikan dengan kasusnya seperti apa, gitu. Nah, adakah seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika nih Bu? Ya, pastinya seperti yang tadi saya bilang, tim. Ya, artinya kita tuh ada teamwork, satu dengan lainnya, kita mengedepankan prinsip kolaborasi ya, begitu. Apalagi kadang kalau kita semua udah mentok nih gitu, ya kita punya atasan ya atau pihak dinas pendidikan sendiri yang itu kita bisa anggap sebagai orang tua yang bisa menjadikan sumber bagi kita untuk mengambil keputusan tersebut. Gitu. Berarti nggak pernah sendirian ya Bu ya, pasti dengan tim. Dan misalkan nanti memang perlu dibicarakan sama pihak terkait termasuk dinas pendidikan, kenapa enggak gitu ya Bu ya? Oke, baik, pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari semua hal yang telah tadi kita diskusikan, yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu nih dalam mengambil keputusan? Iya, apa ya, banyak sebenarnya. Intinya ya mungkin membuat kita semakin bijaksana gitu ya, semakin mengerti permasalahan, semakin memintarkan kita, semakin lebih mempertajam analisis kita mungkin ya, seperti itu. Iya, baik, berarti banyak sekali ya Bu ya pembelajaran, semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak Ibu sudah menemani saya di sini. Oke, terima kasih banyak. Demikian wawancara saya dengan Ibu Eva Juwari MPD, Kepala SMP Negeri 32 Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Siti Maryam, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dalam praktik pengambilan keputusan selama di sekolah. Pada hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah.
kepala sekolah yang luar biasa, ini panutan saya, Kepala SMP Negeri 20 Depok, yaitu Ibu Tuti Aliweh MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Siti Maria. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Ibu. Amin. Iya, terima kasih banyak loh Ibu sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa, saya yakin. Gitu. Baik, sebelum kita memulai percakapan kita pada hari ini, mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri, dipersilakan Ibu. Baik, perkenalkan saya Tuti Aliweh MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Depok. Baik, terima kasih Bu Tuti. Semoga dalam percakapan ini Ibu bersedia ya berbagi kepada kita semua nih, terutama kepada saya khususnya, tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Ibu. Selama menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya sih sepanjang yang saya pernah lakukan ya, biasa kalau ada kasus-kasus atau masalah, saya jarang mengidentifikasi secara khusus ya. Biasanya kalau ada masalah, kita cari akar masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Berarti jarang mengidentifikasi secara khusus begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Maka biasanya kalau dalam di sekolah kalau ada suatu kasus yang mengandung dua kepentingan, biasanya yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita carikan dulu akar masalahnya apa, kemudian kita libatkan pihak-pihak terkait, dan jika ada unsur benar dan salah di sana, berarti harus kita lihat dulu aturan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di sekolah seperti apa, tanpa mengurangi hak atas masalah tersebut. Yang jelas semuanya melibatkan pihak terkait, orang tua, mungkin para wakil-wakil saya juga ya, jadi saya mengambil keputusan itu tidak sendiri. Baik, berarti melibatkan banyak unsur ya Bu ya, tidak hanya kepala sekolah nih, Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini nih di sekolah? Baik, untuk langkah-langkah prosedur mungkin sama kayaknya ya dengan kepala sekolah yang lain. Jadi ketika ada masalah, kita carikan dulu akar masalahnya apa. Kemudian tentu saja dalam mencari akar masalah, kita tidak lepas dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, gitu. Dan kemudian kita usahakan untuk musyawarahkan, kemudian kita komunikasikan kalau perlu terkait kebijakan yang sekiranya kena ke permasalahan tersebut. Dan tentu saja seperti tadi saya jelaskan bahwa ada peraturan yang berlaku di sana, ada tata tertib yang berlaku di sana, dan barulah kita carikan solusinya bersama-sama, tentu saja melalui musyawarah dan mufakat. Oh, baik, berarti langkahnya pasti cari akar masalahnya dulu begitu ya Bu ya, baru dikomunikasikan dengan rekan-rekan yang lain, barulah diambil keputusan, dan itu pun keputusan bersama mungkin. Iya. Baik, nah hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika nih Bu? Yang efektif itu adalah ketika kita ada masalah itu, kita jangan pernah lepas dari yang namanya pihak terkait. Itu karena bagaimanapun juga sumber data atau informasi yang akurat adalah dari semua yang terlibat, kemudian yang terkait gitu, dan ada yang terlibat dan ada yang terkait. Jadi kalau selama dalam pengambilan keputusan kita meninggalkan mereka, itu akan sulit bagi kita untuk mengambil keputusan secara efektif. Oh, baik, seperti itu ya, itu yang efektif ya yang biasa Ibu ambil ketika mengambil keputusan kasus dilema etika. Nah, ketika kita mengambil keputusan pasti ada tantangan biasanya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu? Biasanya kalau tantangan yang terbesar adalah saya punya perasaan khawatir. Apakah keputusan kita sudah ambil itu baik untuk yang mendapatkan masalah? Ada kalanya kekhawatiran itu terjadi setelah selesai keputusan diambil, walaupun keputusan itu dibuat bersama-sama,
tapi ada kekhawatiran keputusan itu mengganggu dari masa depan yang memiliki masalah. Berarti ada rasa khawatiran ya, walaupun pengambilan keputusannya udah oke nih dengan teman-teman, tapi tetap aja ada rasa khawatir ya gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu jalankan di sekolah? Biasanya kalau ada masalah kan nggak mungkin langsung bisa muncul ya. Biasanya ada prosesnya dulu. Jadi ada info dulu yang kita terima bahwa ada masalah di sekolah. Kemudian yang ditanganinya mungkin bisa saat itu. Kalau memang keadaannya urgensi gitu ya, sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Tapi kalau seandainya masalahnya masih bisa dicarikan solusinya dalam waktu beberapa hari, kita tunda dulu sambil kita pikirkan kembali apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Baik, berarti tergantung masalahnya. Betul. Ya Bu. Ada yang mungkin langsung atau juga diidentifikasi dulu. Baik. Nah, dalam penyelesaian masalah itu nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Kalau dibilang tidak ada yang membantu, pasti ada ya, karena yang namanya saya di sekolah bukan hanya sebagai pemegang kebijakan, tapi saya juga harus menyelesaikan segala sesuatunya itu bukan atas kemauan sendiri. Jadi biasanya saya istilahnya berkoordinasi dengan teman-teman yang mungkin bisa terlibat di dalamnya, seperti ada kesiswaan, mungkin ada yang bagian kurikulum gitu ya. Kemudian mungkin kalau seandainya keputusan yang akan diambil itu ada kebijakan yang peraturan di atasnya, maka saya biasanya berkoordinasi dengan dinas terkait gitu ya, agar pengambilan keputusan tidak salah jalan. Baik, berarti ada ya Bu ya, tidak sendiri ya dalam mengambil keputusan, baik itu pembentuk kepala sekolah ataupun dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, baik Ibu, dari semua hal yang tadi kita bicarakan, dari semua hal yang Ibu sampaikan, ada nggak nih pembelajaran apa yang bisa Ibu petik nih dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan masalah dilema etika gitu? Jadi ketika begitu banyak masalah yang terutama mengenai dilema etika, banyak pembelajaran bahwa untuk menentukan benar atau salah seseorang itu menjadi suatu beban sendiri buat kita ya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga mengambil suatu keputusan untuk menentukan masa depan seseorang itu kayaknya berat ya gitu. Tapi semakin banyak masalah yang ada di sekolah, kita semakin banyak belajar juga bahwa segala sesuatunya, setiap apapun masalahnya, kita harus berusaha mencarikan solusinya dan sebisanya tanpa merugikan pihak yang bermasalah. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman yang terutama di saya mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu bijak dalam mengambil keputusan di sekolah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok. Alhamdulillah, saya sudah mewawancarai 2 kepala sekolah nih berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis dan merefleksi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama, hal-hal menarik dan pertanyaan mengganjal nih. Hal yang menarik dari wawancara yang telah saya lakukan adalah masing-masing kepala sekolah ternyata memiliki cara dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika. Tentunya ada langkah-langkah sebelum keputusan tersebut diambil yang berpijak kepada nilai-nilai kebajikan. Namun ada pertanyaan yang masih mengganjal nih, yaitu bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi kompleks dan perlu penilaian mendalam.
Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak sebenarnya mereka sudah mempraktikkan keterlibatan orang lain dan berkeadilan. Namun belum ada pembahasan yang mendalam bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada persamaan atau perbedaan dari kedua pimpinan tersebut dalam mengambil satu kasus atau masalah di sekolahnya masing-masing? Dari hasil wawancara ternyata ada perbedaan dalam cara mengidentifikasi kasus, yaitu satu pimpinan mengatakan terbiasa nih mengidentifikasi kasus dilema etika agar tujuannya menghasilkan kebaikan untuk semua pihak. Namun jika berkaitan dengan bujukan moral tidak diidentifikasi nih karena sudah jelas mana benar dan mana salah. Sementara pimpinan yang lain berdasarkan pengalamannya, kasus atau masalah jarang diidentifikasi secara khusus. Apakah dia termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Biasanya jika ada kasus langsung dicari akar masalahnya dan kemudian dicarikan solusinya. Namun selain perbedaan tersebut, ada banyak persamaan nih di antara kedua pimpinan tersebut, di antaranya berkaitan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sebelum keputusan diambil, mereka sama-sama mencari akar masalah terlebih dahulu, mengumpulkan fakta dengan melibatkan pihak-pihak terkait, kemudian memunculkan alternatif solusi, baru kemudian mengambil keputusan, yang tentunya keputusan itu harus adil dan transparan. Serta para pimpinan sama-sama memiliki tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Begitupun dalam pengambilan keputusan, masing-masing pimpinan tidak memiliki jadwal secara khusus ternyata. Namun untuk koordinasi, pimpinan yang satu memiliki 1 atau 2 minggu sekali itu selalu koordinasi tentang masalah-masalah apa yang ada di sekolah gitu. Sedangkan pimpinan yang lain mengatakan bahwa sama, tidak ada jadwal secara khusus. Ketika menangani suatu masalah tergantung dari jenis keurgensiannya nih masalahnya. Harus cepat ditangani kah saat itu juga ataukah masih bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Baik, yang ketiga, rencana pengukuran dan efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harusnya bisa meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, pimpinan juga harus membuat sistem yang jelas nih untuk menangani kasus-kasus dilema etika. Nah, selanjutnya untuk mengukur efektivitasnya dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan keberhasilan implementasi solusi yang telah diputuskan, sehingga dapat diukur seberapa efektif nih hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor-faktor resiko maupun dampaknya. Nah, yang keempat, penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan itu harus mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, dengan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan sebelum diambil, yaitu dengan menggunakan 4 paradigma, menggunakan 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Saya akan mencoba menerapkan dengan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas, saat menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh murid. Itu adalah hasil analisis dan refleksi yang saya lakukan dari hasil wawancara 2 kepala sekolah yang saya lakukan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.